ada yang bersinar nih. Apa nih? Sangat bersinar sekali ya Bu ya. Alhamdulillah Mbak. Ternyata sempat dikira dikerjain ya Bu? Iya dikerjain Mbak. Terus kan sering beberapa ini ada lagi tuh. Gak lama Mbak masuk 25 besar kandidat gitu. Nah akhirnya itu loh Mbak yang 3 besar nih bagaimana ya, masuk nggak? Saya sampai bilang sama Pak Kajari, Pak kalau nggak masuk jangan kecewa ya gitu. Enggak katanya, udah 3 besar juga alhamdulillah. Kejari HST, jaksa berprestasi, penegak hukum pasti bisa bersih, inovatif, sinergi, akuntabel, fokusnya Kejari HST bisa. Halo Dangsa Barataan, selamat datang kembali di podcastnya Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Setelah episode 1 kemarin, kita ngobrolin tentang restoratif justice atau biasa kita singkat RJ dengan Bapak Dr. Yusuf Dharma Putra SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Pada episode kali ini, kami sudah menghadirkan bintang tamu yang tidak kalah spesial nih dari Bapak Kajari HST. Nah, tentu saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau di dalam segmen Ngerujak, ngobrol seru bareng Jaksa. Sesuai janji kita di episode 1 kemarin, kita mau mengundang pahlawan RJ kita nih. Kenapa ya bisa disebut pahlawan? Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau yang sudah hadir di sini, yaitu Ibu Herlinda SHMH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Selamat datang Ibu di podcast kami. Mbak Maria. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Suatu kehormatan Ibu bagi kami, terutama bagi kami CPNS ini bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu yang sudah di sini. Jika di ekstraplasi bisa lihat ada yang bersinar nih. Apa nih? Sangat bersinar sekali ya Bu ya. Alhamdulillah Mbak. Iya, jadi Ibu Herlinda ini jika dia bisa velas mengingat sudah memenangkan jaksa dengan kategori jaksa keadilan restoratif di dalam ajang Adiaksa Awards di tahun 2024 ini. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit bagaimana sih Bu pengalamannya Ibu Herlinda menang juara 1 nih, apakah menyangka atau mungkin nangis atau tiba-tiba wah gimana gitu Bu, coba bisa diceritakan. Panjang banget ya Mbak ya, kalau mau diceritain ini bisa episodenya apa bersambung ya. Jadi gini, sebenarnya ini mungkin berkat dukungan keluarga, pimpinan ya yang terutama, dan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan hal kayak gini. Saya tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi, udah terlalu banyak yang luar biasa saya dapat ya di bulan Juli ini, luar biasa. Untuk ajang ini sebenarnya saya juga nggak mengikuti dari seleksi ya, tapi waktu itu Pak Kajari dan nyaranin ikut. Nah, saya udah nggak percaya diri gitu, enggak lah Pak, masih bagus, masih banyak yang lain gitu, karena saya sudah beberapa kali sih ikut beberapa nominasi ya, tapi saya yang untuk yang ketiga ini udah Pak, saya udah nggak yakin. Tapi berkat dukungan beliau, akhirnya saya nggak nyangka dapat informasi dari Detikcom, ada WA beberapa minggu ya, WA tersebut, tapi tidak saya tanggapin gitu, karena kan biasanya Mbak kalau yang namanya WA itu ada officialnya ya, kayak contoh BRI gitu kan, dari BRI, maksudnya dari BRI, tapi itu nggak ada, jadi saya biarkan aja. Minggu berikutnya ada lagi memberitahukan bahwa saya masuk dalam kandidat ajang dari Detikcom ini ya, untuk restoratif justice. Nggak saya hiraukan juga, tapi udah ke 3 minggu nggak enak juga nih, saya balas lah, coba balas yang Mbak, cuma sekedar balasnya itu cuma balas isengnya juga gitu loh, ini ngerjain saya nih, saya kerjain juga gitu. Terus ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan dia nih dari Detikcom, dulu namanya saya ingat tuh Mbak Melisa ya, tapi saya nggak pernah lapor sama Pak Kajari, diam dulu lah, takutnya ini pasti dikerjain, ini banyak penipuan kan ya, safety diri lah kita kan sebagai penegak hukum. Ternyata saya jawab, dia wawancara beneran gitu loh. Tapi saya sempat bilang sama Mbak Melisa ya, terserah ya Mbak ya, saya mau dikerjain apa enggak, yang penting saya menjawab pertanyaan Mbak dengan sejujur-jujurnya. Dia tanyakan bagaimana RJ kami di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saya selaku Kaspidum saya jelaskanlah dengan apa adanya dan dengan apa yang sudah kami lakukan itu. Ternyata sempat dikira dikerjain ya Mbak? Iya dikerjain Mbak, terus kan sering beberapa ini ada lagi tuh. Gak lama Mbak masuk 25 besar kandidat gitu kan, dari Detikcom Jaksa Award. Benar nggak sih?
saya nggak mau buka, tapi banyak link-link kan mengirim ke saya, ada dari hakim, ada dari teman-teman dari kejaksaan yang di luar Kalimantan Selatan. Saya coba lagi buka, beneran ini kan, dewan jurinya juga luar biasa kan, ya udahlah pakar-pakar hebat semua lah. Terus seling beberapa, saya akhirnya lapor sama Pak Kajari. Pak Kajari itu ketawa-ketawa aja. Dalam hati ini pasti nih, beliau nih. Terus tuh, nggak lama Mbak masuk 15 besar. 15 besar itu pun saya waktu itu posisi masih kerja, kita lagi keluar daerah sama tim Datun waktu itu, dapat WA saya dari salah satu hakim, tanya selamat Bu masuk 3 besar. Saya nggak percaya juga, nggak berani buka gitu loh, tapi ya karena rasa penasaran udah apa aja dikerjain gitu. Ternyata di screenshot beliau, loh iya bener-bener masuk, ini loh luar biasa. Yang saingannya ya banyak banget dari 1.700-an kan, di situ. Nah akhirnya itu loh Mbak yang 3 besar nih bagaimana ya, masuk nggak? Saya sampai bilang sama Pak Kajari, Pak kalau nggak masuk jangan kecewa ya gitu. Enggak, katanya udah 3 besar juga alhamdulillah. Nah itu sih ceritanya. Keren sih Ibu, dari 1.700 bisa mengalahkan sampai akhirnya jadi nomor 1 ya Bu. Nah ini sih kenapa kita bisa sebut Ibu itu pahlawan RJ-nya kita nih Bu, karena bisa jadi nomor 1 di nasional nih Bu RJ, terus bisa mengangkat nama Kejari HST. Kami sangat ikut bangga dengan keberhasilan Ibu ini. Nah sebelum masuk lebih dalam Ibu tentang RJ, mungkin juga boleh ceritakan singkat saja Bu, pengalaman Ibu mungkin dari awal sekali Ibu masuk kejaksaan sampai Ibu ada di posisi sekarang ini itu bagaimana sih, pengalaman apa atau mungkin perjalanan apa yang sudah Ibu tempuh sampai di tahap sekarang ini? Dari awal ya Mbak ya, kebetulan jujur saya mungkin dari golongan 2 CPNS saya tahun 2000. Saya pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Baru, yaitu pada bidang awalnya pada bidang Pitsus, terus berubah di bidang pidana umum. Setelah itu saya ada yang memotivasi untuk kuliah Mbak. Nah jadi dari golongan 2 tuh sampai sekarang tuh nggak gampang ya. Terus tuh saya coba untuk kuliah. Ternyata saya waktu itu di pertengahan saya dapat mutasi ke Tanah Bumbu sebagai bendahara pengeluaran di sana. Terus saya punya Kajari yang juga sangat mendukung saya itu untuk ikut penyesuaian. Ketika saya sudah selesai kuliah udah ikut penyesuaian golongan. Setelah golongan itu saya lulus penyesuaian, akhirnya ikut tes PPJ. Pada tahun 2009 saya selesai di PPJ waktu itu dan ditempatkan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut, yaitu Klehari. 3 tahun di sana, akhirnya saya dapat promosi sebagai Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara di Balangan, Kejaksaan Negeri Balangan. Setelah dari Kasih Datun, saya menjadi Kasubagdin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Setelah tahun 2021, saya di sini sebagai Kasipidum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Banyak sih pengalaman saya ya, dari awal kita yang namanya sudah jadi jaksa di mana-mana, pengalamannya banyak, dari hal kita menghadapi orang bagaimana, satu daerah kan beda-beda Mbak. Nah gitu, jadi disitulah banyak pelajaran yang bisa saya dapat bagaimana menghadapi dari setiap daerah yang lainnya, dan bagaimana cara kita menjalin komunikasi hingga semuanya kayak seperti keluarga gitu. Berarti kalau dari yang Ibu ceritakan, menurut saya Ibu ini pejuang sekali ya Bu ya. Dari golongan 2 bisa sampai di tahap pejuang sekali Bu. Ya biar memotivasi adik-adik saya atau anak-anak saya CPNS baru untuk bisa lebih berkarya dan yakin bahwa di depan itu masih banyak jalan yang bisa menuju kesuksesan. Siap Ibu. Nah Ibu melanjutkan pertanyaan dari sebelumnya. Kalau untuk RJ sendiri, Ibu sudah menangani berapa banyak RJ sih Bu? Dari awal itu, dari tahun berapa, lalu sampai sekarang itu sudah berapa banyak yang perkara yang diaksikan? Oke. Untuk RJ kita ya di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, saya tidak pengen gegabah itu dari saya sendiri. Kita tim jaksa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri, kita sampai sekarang alhamdulillah hari ini ke-23. Ya, dari tahun 2022 awalnya kita menangani perkara KDRT. Setelah itu berlanjut dengan perkara 480, perkara 351 dan sampai sekarang laka lantas.
Jadi RJ kita saya tegaskan sampai tahun 2024 ini adalah 23 rumah restoratif dan dengan ditunjang adanya rumah restoratif justice sebanyak 167. Kalau boleh tahu Bu, rumah restoratif justice itu apa sih Bu? Mungkin Jaksa Velas di sini masih ada yang belum paham itu apa fungsinya juga apa gitu, menjelaskan sedikit. Oke, jadi di sini fungsi rumah restoratif justice itu sangat banyak ya Mbak ya. Tidak hanya kita melakukan upaya perdamaian saja atau penghentian penuntutan di rumah tersebut, tetapi di sini mau perkara apa saja baik perdata, tata usaha negara ya, dan perkara pidana khusus ataupun intelijen bisa untuk bertandang ke sana. Jadi kita fokuskan untuk menyelesaikan semua perkara baik pidana umum dan perkara yang lainnya yang ada di kejaksaan. Tidak hanya harus melalui APH. Nah, misalnya ketika di situ ada permasalahan di desa tersebut, bisa dilakukan upaya damai di rumah restoratif justice. Di mana rumahnya? Rumahnya itu adalah kantor kepala desa. Nah, di situ. Jadi, alhamdulillah untuk Hulu Sungai Tengah ini sudah ada 167 rumah restoratif justice dan bisa dapat meminimalisir perkara untuk naik ke APH. Berarti sangat membantu masyarakat sangat ya Bu sekali, ya. Mbak, Terutama ya. di desa kan pasti masih takut-takut Ya, nih untuk kena hukum nih gitu. Takut, dan kami juga memberi fasilitas baik dari via WA juga melalui handphone bertanya. Jadi kita menyediakan nomor untuk tanya jawab ketika mereka ada permasalahan mau jam berapapun. Oh iya, berarti sangat membantu sekali ya Bu ya. Kalau selama pengalaman di sini dari 23 perkara yang sudah Ibu RJ-kan itu, mungkin ada perkara yang paling berkesan untuk Ibu, yang paling wah ini kayaknya sangat bisa di-RJ-kan, dan setelah RJ Ibu senang banget nih bisa RJ-kan, atau memang semuanya seperti itu Bu? Boleh ceritakan? Semua perkara Mbak, semua perkara itu berkesan, nggak ada yang salah satu mungkin berbeda, ini agak menarik perhatian, semuanya berkesan. Jadi dari awal perkara yang dari dulu ya, pertama kita perkara KDRT itu lumayan mengharukan juga ya, seorang tapi dengan kabar itu sudah meninggal juga, kita RJ-kan tersebut. Itu luar biasa. Awalnya seorang istri yang tidak mau dengan emosinya memenjarakan suaminya, tapi dengan kerendahan hatinya, dengan kita memberikan arahan-arahan bagaimana dengan anak mereka ketika terjadi perceraian, ketika suaminya dipenjara, bagaimana akhirnya mereka bisa berubah untuk memaafkan gitu loh. Dengan catatan di sini kita sebagai jaksa penuntut umum tidak boleh melakukan intimidasi, memaksa untuk menuruti apa cara kita, harus damai, tidak bisa. Kembali lagi kepada pihak korban, keluarga korban, dan dukungan dari masyarakat setempat. Jadi kalau untuk berbicara, ada salah satu nih yang berkesan, semuanya sangat berkesan karena berbeda-beda kronologis kan Mbak gitu. Dan pastinya sangat membantu juga ya Bu, pasti untuk masyarakat juga jadi sangat berkesan. Iya. Kalau untuk kendala yang Ibu hadapi di lapangan selama ini apa Bu? Kalau kendala biasanya dari dulu tuh Mbak ya, sempat kita yang namanya orang kan berbeda-beda, kita menghadapi tapi karena mungkin saya dari suku Kalimantan asli ya, jadi mudah untuk melakukan mediasi sebagai fasilitator kepada kedua belah pihak, baik korban dan tersangka serta para keluarganya. Terkadang kan ada yang tidak mengerti maksud penyampaian kita. Kedua itu Mbak, semua berproses ya. Kadang orang masih emosi kan, nggak bisa memaafkan. Karena waktu tahap 2 itu kita sudah memberikan gambaran ini bagaimana untuk dari pihak korban sampai pihak pelaku, kebijakannya dari mana, apakah ada ingin berdamai, upaya damai. Biasanya ada yang alot-alot sedikit, itu kita harus memahami. Kedua, ketika kita melakukan perdamaian di rumah restoratif justice, tidak semuanya dekat Mbak, semuanya jauh-jauh. Kita harus melewati jalan-jalan yang mungkin kalau ketika Hulu Sungai banjir kondisinya ya kita melewati banjir, terus jalan yang rusak, terus jembatan yang rusak ya, ada jurangan. Jadi itulah tantangan bagi kami. Luar biasa sekali ya berarti perjuangannya Ibu dan tim ya, Ibu dan tim. Jadi memang peran tim di sini sangat penting ya Bu. Penting banget, tanpa mereka saya nggak bisa. Tanpa dukungan pimpinan dan tanpa bantuan tim gak akan bisa. Yaitu tim di sini itu dari bidang pidum dan juga semua jaksa yang terkait dalam perkara tersebut. Iya, siap Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih Bu, lebih tepatnya Ibu kalau ada kesan, pesan untuk Jaksa Velas atau untuk rekan-rekan jaksa muda di luar sana
Mungkin boleh disampaikan Bu. Oke, untuk Adiaksa Pelas, seluruh rekan jaksa yang ada dimanapun berada, jangan lupa lakukan sesuatu yang bermanfaat, berguna. Walaupun itu sederhana, tapi bermakna untuk kita, bagi masyarakat kita tercinta. Itu sih pesan saya. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sangat menginspirasi dengan perjuangan-perjuangan Ibu dari mulai awal karir di kejaksaan ini untuk perjuangannya melaksanakan RC hingga saat ini ya Bu ya. Semoga lancar selalu Bu. Sama-sama, Sukses lancar selalu semuanya. Ya, amin Ibu. Nah, mungkin itu dulu saja untuk obrolan singkat. Nah, semoga pesan dan kesan dari Ibu Linda ini bisa sampai kepada Jaksa Pelas dan rekan-rekan jaksa di seluruh Indonesia. Mungkin sekian. Sebelumnya, izin pantun. Biasanya Ibu juga suka pantun. Ibu mau ada pantun? Aduh, belum ada. Oh ya, saya ada lagi. Ada, sudah ada. Silahkan Ibu. Bu Linda ini ahlinya pantun di Kejari HST, jadi Tapi saya lupa pantunnya. dia lupa ya Pak. Oh siap, boleh saya dulu ya pantunnya Ibu ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga segmen kali ini bermanfaat untuk kita semua. Semboyan barabai, murah kata. Cakep, Cakep ya. Jadi kue apam dan kue lam jadi bawaan. cakep, Kalau saya di sini ada penyampaian salah kata, cakep. mohon diberi maaf oleh semuanya seberata. Iya, cakep sekali pantun dari Ibu. Terima kasih Ibu atas pantunnya. Jika Jaksa Pelas di sini masih ada pertanyaan atau mungkin ada masukan untuk kami, bisa banget komen di bawah sini ya. Lalu juga bisa juga nanti DM ke Instagram kami yang ada di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih semua. Bersih, inovatif, sinergi, akuntabel, fokusnya Kejari HST. Bisa, bisa, bisa. Kejari HST, jaksa berprestasi, penegak hukum pasti bisa, bisa, bisa. Bersih, inovatif, sinergi, akuntabel, fokusnya Kejari HST. Bisa.